Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Fisika by Adelina RCD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih dalam fisika SMA pada bab besaran fisika dan pengukurannya. Bab ini terletak pada kelas 10 semester 1, KD 2. Pada part yang kedua terkait besaran fisika, kita akan membahas tentang angka penting. Nah, apa itu angka penting? Kita harus mengetahui artinya. Angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti atau angka eksak dan satu angka taksiran. Contoh, saya mengukur panjang suatu benda yang menghasilkan angka sebagai berikut dengan satuan tertentu, yaitu 154,26. Dari hasil pengukuran ini maka ada angka yang disebut angka pasti. Mana? Yaitu 1, 5, 4, dan 2. Ini sebagai angka pasti dari hasil pengukuran. Dan 6 sebagai angka taksiran. Jadi dari hasil pengukuran itu pasti ada angka pasti dan angka taksiran, di mana angka taksirannya 1 yang terletak paling belakang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas aturan angka penting, notasi ilmiah, penjumlahan dan pengurangan angka penting, serta perkalian dan pembagian angka penting. Yang pertama, terkait dengan angka penting, aturan angka penting. Terdapat 5 aturan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Itu sebagai aturan yang pertama. Contohnya, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. 47 berarti ini ada 2 angka penting. Kemudian 6,51. Ini terdiri dari 3 angka penting. Di sini saya menyingkat angka penting itu AP. Nah, aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0 termasuk angka penting. Contohnya, 407. Di sini ada angka 0 yang letaknya di antara angka bukan 0, yaitu 4 dan 7. Maka dia dianggap angka penting, sehingga jumlahnya ini adalah 3 angka penting. Kemudian 3068. Di sini ada kosong di antara 3 dan 6. Maka dia dianggap angka penting sehingga jumlah angka pentingnya adalah 4. Nah, untuk aturan selanjutnya yang ketiga, yaitu semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting, kecuali ada penjelasan lain, biasanya diberi tanda garis bawah. Contohnya bagaimana? Nah, 140, maka angka 0 ini letaknya sebelah kanan angka bukan 0, sebelah kanan angka 4. Maka dia disebut angka penting. Maka dia disebut angka penting, jumlahnya ada 3 angka penting. Kemudian 186000. Artinya di sini ada 3 angka 0 yang letaknya sebelah kanannya 6, angka bukan 0. Maka 0 di kanan ini dianggap angka penting, sehingga jumlahnya ada 6 angka penting. Terus bagaimana dengan 18600, namun kosongnya di sini itu dikasih tanda.
Artinya tanda itu tidak termasuk angka penting. Yang dianggap angka penting adalah angka sebelum tanda bawah ini. Nah, ini khusus untuk aturan yang ketiga, yaitu 0 di kanan angka bukan 0. Kemudian yang keempat, semua angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi di belakang tanda desimal adalah angka penting. Nah, contohnya 8,0400. Maka di sini ada angka 0 di belakang angka bukan 0. Tapi ada desimal di sini. Maka di sini tetap dianggap angka penting. Walaupun dia di kanannya desimal, dia dianggap angka penting sehingga 8,0400 adalah 5 angka penting. Contohnya lagi, kalau 8,05,000, maka berapa angka pentingnya? Oh, ada 6 angka penting. Nah, artinya kalau 0 di sebelah kanan, baik ada koma maupun tidak, tetap dihitung sebagai angka penting. Terus, aturan yang kelima. Semua angka 0 pada angka desimal kurang dari 0 dan terletak sebelah kanan dan kiri tanda koma bukan angka penting. Nah, ini kata luring ini kurang ya. Semua angka 0 pada angka desimal kurang dari 0 dan terletak sebelah kanan dan kiri tanda koma bukan angka penting. Contohnya, di sini ada 0,0043. Maka ada angka 0 yang letaknya sebelah kiri dari angka bukan 0. Dan ini berapa angka penting? 2 angka penting saja. Karena kalau letaknya angka 0 itu di sebelah kiri angka bukan 0 dan kanannya desimal, ini tidak dianggap angka penting. Yang dianggap angka penting adalah 4 dan 3 saja. Begitu pula dengan contoh yang kedua, berapa angka penting? Nah, artinya kita menghitungnya ada 750. Berarti ada 3 angka penting. 0 di sebelah kiri tidak disertakan. Nah, 309 berarti ada 3 angka penting. Sangat mudah. Itu merupakan aturan dari angka penting. Kita masuk yang kedua, terkait dengan notasi ilmiah. Ini sudah kalian pelajari mungkin di SMP. Saya akan mengulanginya kembali, di mana notasi ilmiah itu merupakan hasil pengukuran dapat dinyatakan dengan notasi ilmiah sebagai berikut. Nah, notasi ilmiah itu ada angkanya kalikan 10 berpangkat eksponen, di mana A sebagai angka penting, 10-nya sebagai orde, N-nya sebagai eksponen bilangan bulat. Nah, ini fungsinya notasi ilmiah adalah untuk memperingkas dalam penulisan hasil pengukuran. Cara penulisan notasi ilmiah, 1. Jika bilangan lebih dari 10. Contohnya, 25.000. Nah, bagaimana cara menuliskan notasi ilmiahnya? 25.000 ini lebih dari 10. Maka tanda koma pindah ke kiri. Tanda koma ini pindah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga beralihlah pada komanya di belakang 2 kali 10 pangkatnya, karena kita sudah ke kiri 4 langkah, maka eksponensialnya adalah positif 4. Nah, bagaimana jika ini angkanya yang kedua?
Maka kalian bisa menghitungnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepat di belakang, komanya di belakang 4. Maka 10 pangkat 8. Itu untuk bilangan lebih dari 10. Bagaimana jika bilangan kurang dari 10? Maka tanda komanya itu pindah ke kanan, kebalikannya, dan eksponennya negatif. Contohnya, 0,000785. Cara penulisannya, notasi ilmiah, maka komanya kan ditaruh di belakang angka 7. Dia pindah ke kanan. Pindah ke kanan berapa? 4. Karena dia kurang dari 0, maka eksponennya adalah negatif 4. Begitu pula dengan 0,0203. Maka kita mengubahnya, komanya di belakang 2, sehingga 2,03 ke kanan berapa? Oh, ke kanan 2, karena ini kurang dari 10, min 2. Nah, begitu untuk notasi ilmiah. Yang ketiga, terkait penjumlahan dan pengurangan angka penting. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Di mana penjumlahan dan pengurangan angka penting memiliki aturan, yaitu hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya mengandung satu angka taksiran. Nah, kalian tadi sudah tahu letak angka taksiran itu di belakang. Contoh. Nah, 34,75. 5 ini sebagai angka taksiran. 19,6. 6 ini sebagai angka taksiran. Akan dijumlahkan. Maka hasil penjumlahannya itu kalau secara matematis kan menghasilkan 54,35. Nah, di sini kenapa kok ada tanda bergaris bawah? Karena 5 di sini kan dari hasil penjumlahan karena tersusun dari 5, maka di bawahnya sebagai angka taksiran, mengandung angka taksiran. Terus 7 ditambah 6, 13. Nah, 3 ini juga sebagai angka taksiran karena di sini ada 6. Nah, sehingga dia terpengaruh sebagai angka taksiran. Maka dari hasil matematisnya secara asli itu hasilnya mengandung 2 angka taksiran, yaitu 3 dan 5. Hal ini tidak boleh karena harus mengandung satu angka taksiran. Maka kita harus menghilangkan yang bagian belakang. 5-nya ini dihilangkan. Jadinya adalah 54,3. Nah, ini sudah mengandung satu angka taksiran. Nah, di mana 3 sebagai angka taksiran. Untuk contoh yang kedua, nah, ini pengurangan 12,34. Nah, ini 4 sebagai angka taksiran. 2,783, 3 sebagai angka taksiran. 1,4, 4 sebagai angka taksiran. Jika kita kurangkan secara matematis menghasilkan 8,157. Di mana ini 7 angka taksiran, 5 masih menjadi angka taksiran, 4 masih menjadi angka taksiran karena ada unsurnya dalam penyusunannya. Sehingga di sini mengandung 3 angka taksiran, yaitu 157. Hal ini tidak boleh karena hasilnya harus mengandung 1 angka taksiran, yaitu 8,2. Ini dibulatkan, 7 sama 5 dihilangkan karena sebelum 5 ini 7 besar, maka dinaikkan 1 menjadi 8,2. Di mana 2 sebagai angka taksiran dan mengandung 1 angka taksiran. Nah, jadi yang betul adalah yang kuning dalam menjumlah atau mengurangkan angka penting. Kemudian, yang terakhir terkait dengan perkalian dan pembagian angka penting. Di mana aturan perkalian dan pembagian angka penting, hasil perkalian atau pembagian angka penting mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dari penyusunnya.
Nah, ini coba perhatikan dengan baik-baik. Contoh berikut. Nah, saya punya 302 dikalikan dengan 4,5. 302 terdiri ada berapa angka penting? 3 angka penting. Terus 4,5 terdiri dari berapa angka penting? 2 angka penting. Nah, dalam hal ini kita tidak melihat angka taksirannya, tetapi jumlah angka pentingnya. Nah, saya tekankan, jumlah angka pentingnya. Jika dikalikan secara matematis, maka menghasilkan 13,59 yang yaitu terdiri dari 4 angka penting. Padahal aturan dari angka penting, perkalian dan pembagian itu harus mengandung jumlah angka penting paling sedikit dari penyusunnya. Penyusunnya adalah yang 3 ini dan 4,5. Maka yang paling sedikit adalah 2 angka penting. Maka kita harus mengubahnya ke dalam 2 angka penting. Itu menghasilkan nilai 14. Kita menghilangkan 5 dan 9. Sehingga menjadi 2 angka penting. Selanjutnya, nomor 2. 68,179 dibagi dengan 4,32. 68,179 itu terdiri dari 5 angka penting. Dan 4,32 3 angka penting. Maka penyusunnya di sini yang paling sedikit adalah 3 angka penting, maka nanti harus hasilnya 3 angka penting. Nah, secara matematisnya hasilnya terdiri dari 6 angka penting. Ini ada 6 angka penting. Ada 6 angka penting. Sehingga kita harus mengubahnya ke 3 angka penting, yaitu 15,8. Kita bulatkan 7-nya ini menjadi 8, karena sebelumnya ada angka 8, lebih dari 5. Itu 3 angka penting. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap di channel Sinau Fisika by Adelina RCD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.